Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa risyafatihatil Qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratun an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang pada beriman. Siapa alladzina? La ta'kulu, jangan memakan. Siapa kalian semua? Memakan amwalakum, kepada harta-harta kalian semua, bainakum, di antara kalian semua, bil batili, dengan cara yang batil. Artinya tidak sesuai dengan syariat. Bil harami, contohnya memakan perkara yang haram. Fisyar'i, di dalam syaraknya. Tidak boleh memakan barang haram di dalam syariat. Contohnya di sini kariba, seperti yaitu riba. Nah, riba itu ada dua, riba fudul atau lebihan, dan juga riba akad. Semua akad yang tidak jelas, nah, itu namanya riba. Nah, itu begitu maksudnya. Wal ghasabu, dan juga gosok, seperti pengajian malam Rebu kemarin dulu. Nah, ini Qur'annya, ini pokoknya, atau ini pusatnya, lah keterangannya tuh yang di malam Rebu, malam Senin, malam Selasa itu ya, kitab-kitabnya itu ya. Illa ailakin angtakuna, kecuali atau jika ada apa amwal, aitaqou, artinya jatuh, apa amwal, jatuh itu tijarotun, sebagai yang takuna, jika ada apa amwal, apa tijarotun, sebagai tijaroh, atau yang umum yaitu jual beli. Illa ang takuna, karena ang takuna, jika ada itu amwal gitu. Apa tijarotun, sebagai secara jual beli, perniagaan ya. Wa fi qiraatin, dan di dalam bacaan binasbi, dengan dibaca nasab. Itu makanya agak bingung tadi. Kalau tijarotan gitu berarti mudah jadi khobarnya. Ai ang takuna, jika ada apa amwala, harta, itu amwalu tijaroti, amwalu harta, apa amwalu harta, itu amwala tijaroti gitu. Harta-harta perniagaan, sodirotan, yang berlaku, yang umumnya berlaku lah. Apakah itu apa rohen atau gade kemarin, atau jual beli, atau akad pesan, dan lain sebagainya. Lah, perniagaan tadi angtarodin, yang saling ridho, minkum, di antara kalian semua. Wa thayyibun, dan juga saling kerelaan. Wa tibun nafsi, dan saling suka sama suka, atau kerelaannya hati. Falakum, maka itu bagi kalian semua, apa ang takulu,
jika memakan siapa kalian semua kepada harta tijarah tersebut atau harta-harta tersebut. Ya artinya diusahakan bagaimanapun caranya, kita usahakan dalam bekerja, dalam mencari harta itu yang tidak dilarang oleh syariat gitu. Tapi Pak, zaman sekarang tadi kata Bang Hudori nyari yang haram we susah, apalagi nyari yang halal. Saking tidak taunya dengan hukum, tidak taunya dengan agama. Lu padahal yang halal ya Allah, saking enaknya, saking mudahnya. Yang haram tuh berisiko besar di dunia maupun di akhirat begitu loh. Yang halal banyak, bukan kok tidak ada. Tinggal mau apa tidak, sabar atau tidak, qanaah atau terima apa tidak. Wala taqtulu, dan jangan membunuh siapa kalian semua anfusakum kepada diri kalian semua. Nah, cara membunuh dirinya bagaimana? Birtika bima, dengan mengerjakan sesuatu yukti yang mendatangkan apa ma ilahalakiha, kepada rusaknya atau celakanya diri tadi. Ayyan, bagaimanapun celakanya, karena adanya celaka itu fidunya di dunia, awil akhirati atau akhirat, bikori natin, dengan apapun alasannya. Jadi menurut Quran, kalau kok kita itu mengerjakan yang dilarang oleh Allah dan Rasul, artinya jatuh di hal-hal yang haram, itu artinya kita itu membunuh diri kita sendiri. Hakikatnya begitu gitu loh. Karena apa? Kalau kita ngambil yang haram, bersesuatu yang haram, maka akan kita menjadi rusak baik di dunia apalagi di akhirat. Itu bukan kok bunuh diri ya, tapi kita mengerjakan yang haram tadi, nah itu ya, itu akan menyebabkan kita celaka baik di dunia apalagi di akhirat. Maka itu disebut wala taqtulu anfusakum. Nah, kamu jangan membunuh diri kamu sendiri, artinya mencelakakan diri kita sendiri akibat kita berbuat yang haram, berbuat maksiat kepada Allah. Pokoknya yakin bahwa setiap yang Allah perintah dan Rasul perintah itu pasti bermanfaat baik untuk kita semua, baik di dunia apalagi besok di akhirat. Nah, itu begitu. Dan sebaliknya, sesuatu yang Allah larang itu pasti tidak bisa tidak, itu akan menjadikan kita celaka, bahkan terkadang mencelakakan orang lain baik di dunia maupun di akhirat. Itu percaya begitu enggak ya begitu. Itu tadi contoh, kan saya tidak bunuh diri Pak, cuman korupsi lah umpama, atau cuman mencuri umpama, atau di sini contohkan tadi gosok. Ya sama baik, kita namanya mencelakakan diri kita sendiri. Nyuri lah atau gosok dikit wae umpama, yang kita gosok tadi cuman sawit standar atau sawit satu apa itu, lah ternyata yang punya tuh tidak terima sawitnya Pak Giwo ya kan, yang kerawat dari kecil, dari mulai nanam saronyo minta ampun, dia terbas segala macam ya kan, sampai besar tiba wayahnya dipanen sama orang ya kan, akhirnya merunyam Pak Giwo ya kan. Nah itu kalau Pak Giwo udah terima sampai besok di akhirat, lah umpama kok kan tidak bisa lagi Pak, itu kok balasannya harta, balasannya pakai amal. Lah ternyata apa tuntutannya Pak Giwo? Saya mau menghalalkan asalkan pahala sholat kamu yang diterima selama 80 tahun kamu kasih ke aku. Nah coba, macam mana kita nyarinya? Kalau selama kita sholat 80 tahun entah berapa kali ya ngerjakannya, terus yang diterima cuma berapa kali, wah ndak ada itu ya, berarti dosa aku kita limpahkan kepada orang tersebut. Lah berarti kan mencelakakan diri sendiri, maka istilahnya wala taqtulu anfusakum, nah, karena akan mencelakakan diri kita sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah itu, karena ada siapa Allah, ada itu bikum kepada kalian semua, itu rohiman, dat yang maha pengasih. Nah, ya
Rohim, nah itu berarti khusus untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang yang beriman. Lah makanya supaya tidak berbuat yang nggak baik tadi. Jadi ada dua sifat Allah yang berbeda yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu Rahman atau rahmatnya Allah. Maka itu Allah berikan kepada siapapun itu makhluknya Allah. Nak taat, nak tidak, nak beriman, nak enggak, itu Allah kasih rahmat tersebut. Nak manusia, nak binatang, itu kebagian daripada rahmatnya Allah. Maka jangan heran Pak ya, kita nengok orang non muslim atau perbuatannya nggak karu-karuan tadi, kok ya malah tambah kaya Lah karena rahmatnya Allah tuh luas kepada siapapun dan apapun bentuknya ataupun orangnya. Lah beda kalau sifat rohim ini, baru yo amalnya untuk dia sendiri, perbuatan baik balik ke dia, perbuatan buruk balik ke dia. Nah, itu sudah bisa bedakan ya. Omongan baik ya balik ke dia, ke kita berbuat baik ya balik ke kita ngomong yang buruk ya balik ke kita ngomong yang jelek ya balik ke kita. Lalu contohnya mudah, omongan Pak Dino lewat di jalan ya kan, assalamualaikum, ya balik sama orang waalaikumsalam. Ketemu lagi assalamualaikum, ya waalaikumsalam, ya begitu. Lah tuh coba kalau Pak Deno ketemu orang, weh dancuk, kue dancuk juga, nah itu, weh kampret, ketemu orang lagi, kue kampret juga, itu yang nyata balik contohnya ya kan itu. Ya kadang orang nggak ngomong macam itu nggak enak wae orang tua kan gitu. Kalau mu'alif sebenarnya di hatinya ya kampret juga lah kau lah ya gitu. Kalau mu'alif rahimahu itu contoh nyata ya. Innallaha kana bikum rahiman, bahwa Allah kepada kita semua itu adalah zat yang rahim. Ya, fiman ihi, di dalam larangannya Allah Subhanahu wa taala lakum kepada kalian semua, min dzalika, dari demikian melakukan keharaman. Jadi saking sayangnya. Nah itu loh. Tapi kan takdir Allah Pak itu betul. Ya, kemarin dicontohkan takdir Allah itu ibarat kita buat rumah tuh loh. Ada halaman, ada ruang tamu, ada emper, ada ruang tamu, ada ruang rahasia atau pemilik rumah, ada kamar tamu, ada kamar keluarga, ada tempat makan. Ke belakang ada kamar mandi, ada WC, ada sumur. Namun kan sudah diterangkan. Oh, kalau duduk-duduk situ loh Pak Rozak. Nah, kalau istirahat sana di kamar tamu, kalau makan di situ Pak Rozak. Nah, tapi jangan ke situ Pak Rozak, ke Comberan tuh, jangan ya. Kenapa? Wah nanti kamu kotor semua. Ya sama dengan itu, takdirnya Allah maksiat atau sesuatu yang haram itu. Tapi kita sudah dilarang dikasih tahu. Jangan ke Comberan tuh Pak Rozak ya. Iya, kenapa kok dilarang ya Allah nanti? Ada alasannya apa enggak? Itu tetap dilarang karena sudah dilarang. Kecomberan nanti gluprat kabeh ambune badek. Nah kan itu. Ya kita ya kadang malah penasaran, kubang pula di Comberan ya kan, padahal dilarang. Pak Rozak jangan masuk sumur, ngapa mati. Karena penasaran malah nyemplung pula, mati betul. Makanya fiman ihilakum aming dalika, dari Allah itu Maha Pengasih atas apa yang dilarang oleh Allah, tentang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kok yang ciptakan Allah, yang nekdir Allah, terus Allah nyuruh situ loh Pak Rozak, ubanglah di Comberan. Gitu apa kira-kira? Enggak kan? Nah itu gambaran secara analoginya tuh begitu. Umpama itu Pak Hudado. Waman, dan adapun barang siapa itu yaf'al mengerjakan dalika kepada demikian itu. Aima artinya segala sesuatu, naha yang mencegah siapa Allah anhu dari ma, udwanan dengan melewati batas, artinya itu ya apa ya? Bahasanya apa di situ Pak? Melanggar ya kan? Tajawaza artinya melewati lil halali, kepada yang halal. Itu halun, keadaan. Itu halun sebagai terkibnya hal. Udwanan dalam keadaan melanggar. Dan barang siapa kok mengerjakan yang dilarang Allah, melanggar yang dilarang Allah, wadulman, dan juga menganiaya, ayat takidun,
fasaufa nuslihi maka akan memasukkan siapa Allah kepada orang yang tadi, ya kan, yang melewati batas atau melanggar tadi. Al-nudkhilu artinya memasukkan siapa kami kepada orang yang melanggar larangan Allah tadi, memasukkannya naron kepada api neraka. Ayah ruku artinya membakar siapa Allah fiha di dalam neraka. Itu tidak usah pokoknya. Hidup tuh seberapa sih? Kita makan cuman sesuap nasi ya kok, sampai ndak karu-karuan, ya kan? Musuhi kanti, nyolong punya kanti, ya kadang tuh malah ya untuk maksiat lagi tuh yang ya itu. Padahal gini ya, sebenarnya konsepnya Allah tuh maksudnya menciptakan kita punya mulut, itu ya untuk sujud kepada Allah, punya kening, maksudnya ya untuk supaya taat kepada Allah, punya tangan ya begitu, supaya untuk taat kepada Allah, liak budun tadi, itu loh, punya kaki ya begitu, rencananya Allah tuh sebenarnya begitu, kita dikasih hidup, dikasih kening, dikasih mulut, dikasih mata, dikasih telinga, tangan, kaki, itu maksudnya hal-hal itu ya disuruh untuk liya budun, kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Cuman sayang terkadang kita salah gunakan Pak Rozak ya. Nah itu begitu. Wakana dan ada siapa dalika demikian memasukkan orang yang dolim atau melewati batas atau enggak nurut sama perintahnya Allah tadi, Allahi atas Allah, itu yasiron sangat mudah, hayyinan artinya mudah sekali. Ing tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu wa nukaffir ankum sayiatikum. Ing tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ing tajtanibu, jika kok kalian mau menjauhi apa? Kaba'iroma, kepada besar-besarnya sesuatu, artinya dosa-dosa besar, tunhauna yang dicegah siapa kalian semua, anhu dari mengerjakan dosa tadi, wahia adapun dosa-dosa itu segala sesuatu waroda yang sampai apa alaiha kepada dosa-dosa tadi, wa itu dan juga kembali kal kitali seperti membunuh, wazina dan zina, wasurqati dan mencuri. Nah itu contoh-contohnya maksudnya ya. Wa ani Ibnu Abbas, dan menurut Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, ya adapun semua maksiat atau larangan Allah itu seberapa banyaknya, ila sab'i mi'atin, hingga sampai 700 akrobu yang tidak jauh-jauh dari itu. Nah kalau di total larangan Allah itu kurang lebih ada 700, entah berapa kita yang tahu ya kan, itu entah yang lahir maupun yang batin. Nah ini kalau kita tidak tahu, nggak belajar, perasaan kita wis bener, rupanya keliru. Nah itu yang terjadi di kita itu, sehingga tidak karu-karuan, kadang timbul nggak baik sama kawan, sama tetangga, sama kawan-kawan kita yang lain, sama saudara-saudara kita, itu karena ada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang menurut Ibnu Abbas tadi ada 700 itu larangannya Allah dan Rasul, ternyata kita nggak tahu, perasaan kita benar. Nah itu yang jadinya kita itu jadi salah paham, bukan salah paham ya, nggak paham, nah salah paham ya kan, salah paham itu kan kalau sama-sama pahamnya ya kan, ini pendapatnya begini, nurut kitab ini atau ulama ini, yang ini begini. Nah itu tidak tahu, ngawur. Nurut saya begini, ya itu artinya tidak paham. Nah orang-orang yang mau menjauhi dosa-dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tadi, nukafir maka akan menghapus siapa Allah, angkum dari kalian semua, menghapus sayiatikum kepada kejelekan-kejelekan sekalian semua, as-saghairi yang kecil-kecil, bitoati dengan to'at. Nah itu, ini yang dosa-dosa kecil loh kalau menurut Ibnu Abbas yang ada 700 tadi ya. Ya kalau kok kita mau bertobat, mau meninggalkan itu semua,
maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita ganti dengan taat kepada Allah, nah itu loh. Kasusnya seperti kemarin itu, ada air kopi, ya kan, butek hitam itu, terus kita tuangi air yang jernih, terus dituangi, maka kopi yang hitam kental butek tadi maka akan lama-lama juga akan bening, tergantung seberapa kita nuangkannya, seberapa kita taatnya kepada Allah. Nah, banyak masih bergadulnya, jeleknya apa, banyak taatnya. Kalau masih campur-campur ya masih sama baik, ada kopinya, ada putihnya, ya masih macam itu terus. Maksudnya ini kalau ditinggalkan dengan betul. Nah, itu. Selain nanti Allah akan menghapus daripada dosa-dosa dan kesalahan kita, wa nudkhilu, dan memasukkan siapa kami Allah kum kepada kalian semua, memasukkan mudkholan kepada tempat masuk bidomil mimi dengan dibaca domah mimnya. Mudkholan itu berarti isim zaman makan. Dakhala yadkhulu. Nah itu ya rivita ya kalau di aponya. Nah, jadi mudkholan, nah itu jadi yang dua kali itu loh. Nah itu namanya isim zaman, isim makan. Nah, itu namanya isim makannya atau isim yang menunjukkan tempat. Bidomil mimi dengan dibaca domah mimnya, wa fathuha, dan boleh fathahnya. Madkholan, idkholan artinya tempat masuk, au maudian atau tempat kariman yang mulia. Yang maksudnya di sini wa adapun mudkholan kariman itu al jannatu berupa surga. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijal. Betul ya? Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Wala tatamannau, dan jangan berangan-angan atau menginginkan kalian semua kepada segala sesuatu faddola yang sudah memberi fadol atau sebagian lebih, sebagian sedikit, siapa Allah bi dengan ba'dakum kepada sebagian kalian semua ala ba'din atas sebagian yang lain. Maksudnya jangan iri, yang sikok istrinya cantik, yang sikok ndak cantik, ya sudah diterima baik. Yang sikok cerewet istrinya, sikok enggak, sikok neriman, sikok enggak, itu sudah pemberian Allah, diterima wae fadl yang diberikan itu. Yang sikok dikasih harta banyak, sikok tidak. Ya nanti kan ada aturannya, yang hartanya banyak yang ngasih yang dikit. Nah kan gitu caranya. Maka ada zakat, ada sedekah dan lain sebagainya yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok apa yang Allah berikan kepada kita, jangan kita menengok orang lain. Kita keadaannya mungkin serba kekurangan atau kere lah umpama. Ya jangan ibaratnya kita iri kepada orang-orang yang dikasih kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok asal dinikmati belum tentu kok nanti yang bahagia yang mana. Cuman wang sinawang, atau saling melihat. Makanya wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kamu jangan berangan-angan atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada siapapun itu di antara kalian. Nah itu maksudnya begitu loh. Kenyataannya min jihadi dunia. Nah ini yang diterima dinikmati wae, asal digolesi terus tiap malam kan ya enak juga ya kan. Min jihadi dunia, kenyataannya dari arah dunia awidini atau perkara agama. Ya sudah, yang ngalim-ngalim yaitu takdir dari Allah yang berikan, dikasih kaya tentang ilmu. Yo kita yang kurang tahu yo jangan kecil hati. Wong malah enak tinggal duduk dengarkan. Gitu. Kita ndak paham atau istilahnya bodoh itu ndak dosa. Cuman kewajiban kita untuk belajar. Lah yang
dikasih fadl oleh Allah tentang agama, yo nanti kewajibannya mengajar. Lah kan begitu. Kita yang tidak tahu belajar, yang tahu kewajibannya belajar. Supaya apa? Entah harta, entah ilmu segala macam tadi, kita tidak boleh mengiri kepada yang lain, li alla yu'ti, supaya tidak menimbulkan menyakitkan. Nah, yang ilatah kasudi, sehingga menjadikan hasud atau tidak terima atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Watabaghadu, dan juga supaya tidak terjadi saling membenci, akhirnya malah protes pula sama Allah. Ya Allah, orang itu kok ya enak betul, hartanya banyak, istrinya cantik, ya kan? Nah itu banyak pula, nggak cerewet pula. Nah, aku sudah hidupnya begini, istri kok ngomel, nggak terima dengan apa yang aku kerjakan. Kan ada begitu. Semuanya sudah ada bagiannya sendiri. Kita nikmati, wae. Itulah berarti yang terbaik dari Allah untuk kita. Nah, itu sudah nikmat sekali. Walaupun begitu, ngado kanti kita yang tidak punya istri kok. Nah, nyatanya kan begitu. Entah macam mana kita masih punya istri. Tapi cerewet, Pak. Nah, pengen tidak cerewet piye? Ya macam tidak punya istri itu tidak yang cereweti, kan begitu. Artinya setiap apa yang Allah berikan kepada kita, itulah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya itu tadi. Nah, itu ya. Sudah bisa dipahami itu ya. Pokoknya entah harta, entah ilmu, entah istri, entah apapun itu yang diberikan Allah, itu memang pasti Allah buat beda-beda. Nah kalau Allah udah buat beda-beda ya malah repot, kaya semua. Nah terus yang kerja siapa? Nah terus miskin semua. Nah terus yang bangun-bangun, yang sodako, yang apa siapa? Ya kan gitu. Jadi sudah diatur sedemikian rupa yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, hubungannya di sini lirijali untuk laki-laki, nasibun. Lirijali itu untuk semua laki-laki, nasibun adapun mempunyai bagian aisawabun, artinya pahala, mimma dari segala sesuatu perbuatan iktasabu yang berbuat siapa laki-laki tersebut. Bisa babi ama, bisa babi ma dengan sebab perkara amilu yang pada mengerjakan siapa laki-laki tadi. Kenyataannya minal jihadi dari perang atau jihad fisabilillah, wa ghairuhu dan selainnya jihad. Laki-laki ya ada bagiannya sendiri. Walin nisa'i dan itu bagi perempuan kayak Rivita, kayak ibu-ibu yang sudah punya istri, punya suami ya kan. Nasibun adapun juga punya bagian mimma dari segala sesuatu perbuatan iktasabna yang pada berbuat siapa perempuan tadi. Nah, itu loh. Wah enak Pak, jadi laki-laki bisa jihad ini itu. Asalnya itu apa ini? Ayat ini turun itu ya. Iri perempuan itu, para perempuan dulu zaman Nabi. Kalau sekarang enak, perempuan tidak ada iri dengan perjuangan laki-laki. Nah itu ya. Artinya bukan bagian sendiri. Ya, suami bisa jihad, bisa beramal di masjid ini itu. Lo istri lo tinggal enak, mendukung suami, mengingatkan Mas atau Bang, wayah ke masjid. Nah, pahalanya nanti sama. Bang, Mas, wayahnya ngaji, pahalanya sama. Padahal dia ngorok di rumah. Nah, kan begitu nanti. Jadi perempuan juga punya peran sendiri. Kenyataannya min taati azwajihinna, dari taat kepada suaminya. Lo wong wedok malah tambah enak sekali, kan? Asal taat sama suaminya. Dek, kopi siap. Dek, malam Jumat siap. Dek, ini siap, kok siap terus. Nah itu, Dek masak siap. Nah asal siap terus, kok surga plung. Nah itu beda dengan laki-laki. Nah taat, nah ini, nah itu, nyari ikhlas segala macam. Nah perempuan enggak, tinggal nurut gitu wae kan. Pokoknya surga plung. Nah bahkan kalau dalam hadisnya, ya dalam hadisnya loh, perempuan-perempuan itu nanti masuk surga duluan, selisih 500 tahun dari kaum laki-laki. Kan enak itu kan. Dan masuknya itu paling enak, disuruh milih. Nah, pintu yang mana? Kalau kita kan sudah ditentukan. Maksudnya surga udah, walaupun salah pilih tidak masalah Mas Ibta. Kalau neraka ya kan itu.
Kalau laki-laki kan enggak. Oh, yang lomo, yang suka zakat, suka sodako, macam Pak Mukhlis umpama. Ah, itu surga kamu dipilihkan. Nah, itu. Kalau yang lagi tidak punya istri, ekonomi mungkin lagi kurang, tapi kok sabar. Oh, Pak Giwo, itu surgamu yang itu. Nah, dipilihin. Tapi kalau perempuan enggak, ya itu surga tuh. Kamu milih yang mana? Nah, pilih dewek. Nah, itu bedanya antara perempuan dan laki-laki. Selisih 500 tahun. Nah, cobalah. Padahal satu hari di dunia, itu satu hari di akhirat, itu 1000 tahun di dunia. Kalikanlah sendiri itu. Tidak bawa kalkulator ya. Nah, contohnya itu taat kepada suaminya untuk perempuan. Wa khiftu furujahunna, dan juga menjaga kemaluannya, jangan diumbar sakarepe dhewe nang dalan nyoh, jangan begitu, khusus untuk suaminya. Itu pahalanya besar. Nazalat, turun apa ayat? 5 qolat, ketika berkata siapa Ummu Salamah, laitana, ya Allah Nabi, kami ini celaka perempuan ini. Kunna, ada siapa kami itu rijalan, laki-laki. Andaikan kok ada siapa kami itu rijalan, para laki-laki. Fajahadna, maka berjihad siapa kami. Waktu itu ada sahabiah atau sahabat perempuan yang bernama Ummu Salamah, protes kepada Nabi, enak nian itu laki-laki bisa pada kerja, bisa pada jihad dan lain sebagainya. Terus kami perempuan itu bagaimana? Gak bisa seperti mereka. Nah, iri lah istilahnya. Maka turunlah ayat ini. Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dukum ala ba'din lirijali nasibum mimaktasabna walinisa mimaktasabu walinisa'i nasibum mimaktasabna. Itu ayatnya yang turun. Karena ada Ummu Salamah iri nengok laki-laki pada jihad, pada perang segala macam, dia perempuan nggak bisa. Wakana, dan ada itu lana bagi kami apa mislu ajri rijali, sepadannya pahalanya laki-laki. Lah itu makanya ada hadis-hadis yang mudah-mudah itu. Kalau perempuan kok kepengen pahala jihad, layani wae lakimu setelapnya. Nah, itu kan, itu. Melayani laki-laki suaminya setelapnya. Macam mana biar dia semangat. Nah, kan itu. Itu pahalanya sama dengan jihad. Nah, itu. Nah, jihad dan juga membunuh 70 orang kafir satu kali melayani. Nah, itu. Kalau 2 kali 140. Nah, 3 kali. Nah, itu coba. Hitung deh Pak Lurdak. Nah, 5 kali semaput. Pingsan. Laki-lakinya maksudnya. Nah, sudah tidak terlambat. Nah, itu. Padahal perempuan tadi masih pengen berjihad membunuh 70 orang kafir. Rupanya suaminya yang terbunuh, lempok. Was'alu, dan memintalah kalian semua bihamzatin, dengan hamzah, wadunah dan tanpa hamzah. Boleh was'alu, boleh wasalu gitu ya. Allah, kepada Allah, min fadlihi, dari fadl-fadlnya Allah. Aima, segala sesuatu jattum, yang membutuhkan siapa kalian semua, ilahi, kepada ma, yuktikum, maka akan memberikan siapa Allah kum, kepada kalian semua. Perintahnya Allah, kalau kamu butuh apa-apa, mintalah kepada Allah. Maka setiap apapun yang kamu butuhkan, mintalah kepada Allah, maka nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena itu karena ada siapa Allah, bikulli syai'in, kepada segala sesuatu itu aliman, zat yang sangat mengetahui. Wa minhu, dan itu sebagian apa yang diketahui oleh Allah, mahal fadli, tempatnya orang itu sudah patut untuk diberi. Mahalul fadli itu artinya, oh ini patut sudah dikasih kebun, ini patut dikasih istri 2, ini patut dikasih kaya, ini patut di lain sebagainya dan lain sebagainya. Wasu'alakum, dan juga mengetahui apa yang kamu minta patut untuk diberi. Kalau kok diberi, ketika minta kok langsung diberi, ya berarti Allah akan
karena Allah itu mau menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Kalau kok kita minta belum diberi sama Allah, itu Allah menunjukkan kepada kita bahwa Allah zat yang maha kuasa gitu. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibuhum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Shadaqallahul adzim wa wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.